kebetulan saya orang bahasa. Dari yang dibacakan tadi itu berdasarkan Tuhan Yesus dan Tuhan Bapa. Berarti ada dua di situ. Paham? Dari segi bahasa nih ya. Oke, kita kembali ke temanya. Bentar dulu supaya kamu tahu kalau Allah Bapa. Kenapa kamu yang ngajarin? Coba kamu baca dulu di Al-Hadid 3. Al-Hadid 3. Dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan batin. Berarti di situ ada berapa? Berarti ada berapa sih? Ada yang batin, ada yang zahir, ada yang awal, ada yang akhir. Jadi ada 4 gitu. Ada 4 oknum. Kalau awal dan akhir, dialah yang awal dan akhir. Berarti ada 2 oknum. Itu waktu, bukan oknum itu waktu. Iya, terus ada yang zahir dan batin. Ada 2 oknum juga gitu. Ada 3 berarti. Yang awal dan berarti waktu itu yang awal dan akhir itu bukan oknum, berarti waktu. Itu waktu. Terus yang awal dan akhir itu siapa? Waktu juga. Oh, waktu. Yang awal dan akhir waktu. Yang namanya oknum itu sosok. Iya, berarti oke, yang awal dan akhir itu siapa? Awal dan akhir. Dialah yang awal dan yang akhir. Waktu. Oke, kita kembali. Baru kali ini aku dengar ya. Akhir itu waktu. Siapa yang awal dan akhir? Ya. Coba. Yang awal dan akhir itu waktu. Hah? Waktu. Dari awal sampai akhir itu waktu, durasi. Belajar bahasa Indonesia yang baik ya. Durasi. Pusing. Iya, awal dan akhir. Dialah, bentar dulu. Dialah yang awal dan akhir. Itu tertuju kepada siapa? Coba dibaca dari dialah awal. Dialah yang awal dan akhir. Dialah yang awal dan akhir. Yang zahir dan batin. Sebelum itu apa? Sebelum itu apa? Sebelum ayat itu apa? Dibaca coba. Ya kalau yang baca kitabmu. Ya kan kamu punya kitab, ya dibaca dong biar jelas. Jadi kan tahu kitabmu itu Al-Hadid 3 ya. Dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan batin. Nah, yang awal dan akhir itu siapa? Awal dan akhir itu durasi. Kalau orangnya, kalau oknumnya, bukan orang yang sosok ya. Jangan ketawa. Kok bisa ya? Kelihatan bodohnya. Yang awal dan akhir. Oke, jangan kita kemana-mana, kita kembali ke. Kita kembali. Supaya kamu paham, karena gini. Dia adalah Tuhan Allah dan Bapa kita, bukan berarti di situ ada 3 oknum. Makanya saya arahkan ke kamu, ke kitab kamu, dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan batin. Berarti ada berapa oknum di situ? Gak usah dikombin kitabmu dan kitab. Supaya kamu paham, karena kamu bilang di situ kan ada berapa oknum. Karena Tuhan Allah Bapa itu bukan nama, tapi itu gelar Tuhan Yesus. Kamu itu mengcombine waktu dan sosok. Bukan mengcombine. Kamu pun ngomong nggak jelas. Kok ada pula combine? Kok combine? Apa arti combine? Digabungin. Combine apa artinya combine? Coba. Bodoh ya. Kok combine? Digabungin. Apa ada kata combine? Apa arti combine, teman-teman? Combine. Hostnya gak ada bahasa. Bener, hostnya gak paham bahasa hostnya. Nih kita kembali ke laptop nih, ke pembahasannya. Tuhan Yesus sang pencipta. Komboin. Ya, oke. Tadi udah jelas kan. Saya mau bertanya soal Yesusnya, bukan Tuhan Bapaknya ya. Loh, Tuhan Yesus adalah Tuhan Bapa itu sendiri. Beda, tadi udah jelas. Loh, di situ Tuhan Yesus itu gelarnya ada berapa? Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah Bapa. Ya, dia adalah Sang Juru Selamat juga. Yesaya 43:11, Lukas 2 ayat 11, ya. Dia juga adalah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11, Yeskiel 34. Karena dia adalah gembala yang baik. Karena tidak ada gembala yang baik selain Tuhan Allah itu sendiri, ya. Di Yeskiel 34, gembala yang baik itu hanya Sang Pencipta. Terus Tuhan Yesus juga menyatakan dialah gembala yang baik, Yohanes 10 ayat 11. Makanya gelar Tuhan Yesus itu banyak. Dialah Sang Juru Selamat, gembala yang baik, Sang Pencipta, ya, Tuhan Allah Bapa, penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Raja dan segala raja, Tuhan dan segala Tuhan. Itu gelar Tuhan Yesus yang mulia dan
hormat, Ya. ya, Terserah dan lah, agung. Mau gelar kasih terserah Iya. ya. Saya mau mengerucut ke pertanyaan aja nih, ya. Sebentar dulu. Ini Tuh, jangan Jadi- bingung. Pertanyaan bukan saya bingung, simpel. bentar dulu. Kamu ini nyerocos saja. Ini bukan YouTube saya. Kamu ini dikasih tahu. Sebentar dulu hilang. Soalnya jadi dua device apa? Sebentar. Oke, ya. Udah tersambung lagi yang di YouTube ya. Bagus. Oke, apalagi yang mau kamu tanyakan? Ada lagi yang kamu bingungkan? Mute dong saya. Anda nih main mute. Karena apa dari tadi nyerocos mulu? Ya, orang dirimu ndak paham saya ngomong apa. Kamu yang nggak paham, dialah yang awal dan akhir itu, jadi itu waktu ya? Nggak usah kita ke sana. Loh, yang awal dan akhir itu siapa? Jawab dulu. Sebentar. Yang awal dan akhir itu siapa? Itu durasi, waktu. Ya, paham. Dialah yang awal dan akhir, yang johir dan batin. Itu siapa? Merujuk kepada siapa? Itu tahu maksudnya dialah awal dan akhir. Itu dialah yang abadi. Ya? Itu siapa? Allah yang abadi. Kalau Yesus nggak Tadi mungkin kamu bilang waktu. Hah? Ya, Tadi kamu bilang waktu. Saya mau Maka perjelaskan. kamu gak usah jelaskan Tuhan Yesus, jangan sok tahu. Nanti saya udah tahu. Oke, bentar dulu. Sebentar. Kan gini, dia yang abadi, kalau Tuhan Yesus nggak abadi. Nah, saya tanya dulu sama kamu, kalau yang awal dan akhir itu adalah abadi, di mana Allah mengaku berkata dengan tegas, akulah yang awal dan akhir. Di mana? Ada di Al-Quran ada, tapi Di mana? Terus di mana? Jawab dulu, saudara. Bentar, biar kondusif. Bentar dulu. Biar kondusif, jangan beradu mulut di sini, ya. Kan tadi kamu sudah langsung menghakimi Tuhan Yesus, ya. Dialah yang awal dan akhir itu kamu bilang siapa? Saya tanya, dia adalah Allah. Kalau dia itu yang abadi, kalau Yesus nggak abadi, kamu bilang gitu, ya. Langsung kamu menyimpulkan Tuhan saya. Nah, pertanyaan saya, di mana ya secara jelas tertulis dalam kitabmu, Allahmu mengaku akulah yang awal dan akhir, karena dia yang abadi. Tunjukkan dulu ya. Biar kita tahu siapa sebenarnya yang abadi, apakah Tuhan Yesus Jangan sok-sok atau bilang Tuhanmu? Jangan bilang sok-sok Yesus itu abadi. Iya, tertulis di mana? Iya, tertulis di mana? Mati 3 hari itu. Oh alah, kamu ini. Kamu bilang kan dialah yang awal dan akhir itu artinya yang abadi, ya. Nah, di mana Tuhanmu berkata akulah yang awal dan akhir, kalau bukti dia abadi. Saya sikat kamu nanti, diam dulu. Tunggu dulu, jawab dulu. Kan saya Nah, kalau Tuhan Yesus, bentar, berarti artinya kamu modal congor doang, ya, dan tukang menghakimi. Kalau Tuhan Yesus berfirman dengan tegas, ya, di Wahyu 22 ayat 13, akulah yang awal dan akhir, yang pertama dan terkemudian, ya. Jelas akulah yang awal dan akhir. Wahyu 22 ayat 13. Wahyu 21 ayat 6-7, akulah yang awal dan akhir. Barang siapa menang, ya akan kuberikan mata air kehidupan. Wahyu 1 ayat 17-18, Tuhan berfirman, akulah yang awal dan akhir. Aku telah mati, namun dialah aku bangkit hidup abadi selama-lamanya. Jadi yang abadi siapa? Tuhan Yesus. Dengar. Itu ayat-ayat. Oke, tunjukkan di dalam kitabmu yang kamu sebutkan tadi itu, bahwa Tuhanmu berkata dengan tegas, akulah yang awal dan akhir. Udah ada di Al-Quran, tinggal Google aja biar enggak bodoh. Tunjukkan. Ya enggak perlu saya Tunjukkan kalau betul kamu. Berarti kamu yang BODOH, bukan saya. Kalau saya bisa menunjukkan ayat di dalam Alkitab saya bahwa Tuhan Yesus Kristus berfirman dengan tegas, akulah yang awal dan akhir. Artinya ada yang abadi. Saya juga bisa. Ya udah, tunjukkan. Saya tidak mau. Tunjukkan. Saya tidak mau menjawab pertanyaanmu sebelum. Macet sudah. Pertanyaan saya belum dijawab loh. Dari baru saya ngomong, Anda belum menjawab. Tunjukkan dulu di mana tertulis bahwa Tuhanmu berfirman, akulah yang awal dan akhir, tanda dia abadi. Karena tadi kamu langsung menjas Tuhan Yesus loh. Kalau Tuhan Yesus itu nggak abadi gitu. Karena di sini kan tugasmu bertanya, tapi di sini kamu merasa paling paham iman Kristen. Kan rule-nya di room ini
Anda bertanya, Alkitab menjawab. Anda ngeyel, serasa paling paham Alkitab, saya akan bertanya balik. Nah sekarang tunjukkan dalam kitabmu bahwa Tuhanmu berkata dengan tegas, akulah yang awal dan akhir, bukti di abadi. Kalau Tuhan Yesus sudah jelas tadi ya, Wahyu 22 ayat 13, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, ya, Wahyu 21 ayat 6 sampai 7, Tuhan Yesus berfirman, akulah yang awal dan akhir. Nah sekarang tunjukkan dalam kitabmu. Tunjukkan. Tandanya kamu pintar dan cerdas. Tunjukkan. Saya jawab. Baik. Nah, tunjukkan. Sebelum saya jawab, kitab sportif dulu ya. Tunjukkan dulu dalam kitabmu. Makanya siap sportif dulu nggak nih? Iya, saya sportif. Ya, sportif ya. Kalau sportif, tunjukkan. Ini yang punya room siapa? Ya saya. Ya, yang bertanya siapa? Kamu udah saya kasih tahu tadi rule-nya di sini. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Setelah saya jawab, kalau kamu langsung menghakimi Tuhan Yesus, saya balik bertanya. Itu rule-nya di sini. Karena itu dalam diskusi sebenarnya. Dalam diskusi itu harus pakai data, bukan asumsi. Bukan menjas. Kamu tahu nggak aturan dalam diskusi? Jangan menjas iman orang. Kamu itu yang menjas. Kamu yang menjas loh. Kamu jas loh Tuhan Yesus loh. Tadi kamu bilang kalau Yesus itu nggak abadi, padahal hanya Tuhan yang berfirman dengan tegas, akulah yang awal dan akhir. Loh, Tuhan Yesus berfirman dengan tegas, Wahyu 22 ayat 13, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, akulah yang awal dan akhir. Pernah mati 3 hari, berani? Loh, dia mati dan bangkit, hidup abadi selama-lamanya. Abadi. No abadi, yang namanya kamu abadi. Kamu tahu nggak yang mati? Tahu namanya abadi? Oh, iblis juga tidak pernah mati loh. Iblis itu akan mati pada waktunya. Di mana tertulis iblis akan mati? Akan mati di hari kiamat itu terus masalah. Hanya nyerocos, ya hanya nyerocos, nggak beraturan, nggak pakai data. Iblis itu makhluk roh, dia nggak bisa meninggoing, dia nggak bisa dep. Betul. Tuhan Yesus Kristus, ya, dia mati dan bangkit hidup abadi selama-lamanya, dan juga kematian dan kebangkitannya membawa dampak keselamatan, membangkitkan orang mati, ya, terbukti dia Maha Pengampun. Itulah buktinya Tuhan Yesus itu Maha Pengampun. Dia kematiannya, kebangkitannya itu membawa keselamatan kekal. Nah, sedangkan yang saya tanya aja nggak bisa kamu jawab. Ada nggak ayatnya yang mengatakan? Bukan, kamu belum nggak bisa jawab yang tadi, nggak bisa jawab. Itu sudah banyak di kolom komentar. Di mana tertulis bahwa Tuhanmu yang berkata sendiri, akulah yang awal dan akhir. Di mana? Silakan dicek ya di Al-Qur'an ini, saya sebutin ini biar banyak biar pintar dikit ya. Tapi itu dia berkata langsung sendiri ya, bukan dia. Tapi akulah yang awal dan akhir. Di mana? Ya, nanti baca di surat Ar-Rahman ayat 26 27, surat Al-Qasas ayat 88, nanti bisa dibaca. Ya. Catat. Itu di kolom komentar. Sebentar, satu-satu. Ada surat Al-Hadid ayat 3, bisa dicek. Tapi kok ini kebalik ya. Giliran saya yang nanya nggak dijawab-jawab. Kan saya sudah jawab, kamu aja yang nggak mengerti. Nah, mana jawaban saya? Pertanyaan saya aja belum dipahamin. Oke, kita kembali ke laptop ya. Bentar, tunjukkan dulu di mana. Jangan mengaburkan, jangan mengalihkan. Di mana tertulis Tuhanmu berkata dengan tegas, akulah yang awal dan akhir. Di mana tadi? Di mana tadi? Di mana? Di mana? Mengalihkan itu lo, bukan gue. Di mana? Tunjukkan dulu di mana. Mengalihkan itu Anda. Di mana? Dibuka surat Ar-Rahman ayat 26 27. Oke. Ar-Rahman 26 27. Ar-Rahman. Ini dia yang saya tanya, malah dia nanya balik. Mikaela. Harusnya udah jelas ketika kamu merasa paling paham, apalagi menjas Tuhan Yesus, saya akan bertanya balik. Ya, kamu nggak bisa jawab terus ngeles nanya balik. Udah diam dulu, nggak usah banyak nyerocos. Ar-Rahman 26 ayat 27. Jurusmu itu nggak bisa jawab. Ya udah, silakan kamu baca. Kamu baca sendiri, aku nggak buka. Oke. Di situ Ar-Rahman 26 27 ya. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Di mana di situ aku berkata, akulah yang awal dan akhir. Di Al-Qur'an itu Tuhan itu siapa?
Yang saya tanya, dia berkata dengan tegas, akulah yang awal dan akhir. Dalam Islam, dalam kitab Al-Quran tidak ada Tuhan selain Allah. Udah jelas. Mana Tuhan itu tertuju kepada Allah. Kamu mengerti nggak dalam diskusi yang ditanyakan apa? Yang saya tanya itu di mana Tuhanmu berkata dengan tegas, akulah yang awal dan akhir. Otak dan logika itu dipakai, guys. Ya. Sebentar ya. Begini, bentar. Saya kasih penjelasan dulu. Sebentar, sabar dulu. Di dalam Kan gini, Coki, tadi kamu bilang ya, dialah yang awal dan akhir, maknanya adalah dia yang abadi, ya. Kalau Allah itu abadi, kalau Yesus nggak abadi. Karena di situ kamu tadi Yesus nggak abadi, kamu langsung menghakimi Tuhan Yesus. Nah, kalau memang betul-betul Tuhanmu itu abadi, di mana Tuhanmu berkata? Dia yang berkata dengan tegas, akulah yang awal dan akhir. Sementara yang kamu hakimi Tuhan Yesus, ya kamu yang menghakimi ya Tuhan Yesus, yang makan saya balik. Tuhan Yesus saja berfirman dengan tegas, Wahyu 22 ayat 13, Wahyu 21 ayat 6, Yesaya 44 ayat 6, akulah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain aku. Dan saksinya banyak yang mendengarkan firman-Nya. Rasul Yohanes, itulah kamu itu nggak ngerti dalam diskusi itu kayak gimana. Yang saya tanya apa? Kenapa kamu jadi menjelaskan Tuhan saya? Kamu nggak boleh menjelaskan agama orang lain karena kamu tidak paham. Gitu. Biar itu urusan saya. Tapi ketika kamu menjelaskan tentang Tuhan Yesus, menghakimi Tuhan Yesus, menyimpulkan Tuhan Yesus, maka wajar saya bertanya balik. Tidak perlu menyimpulkan karena memang faktanya begitu. Ya, Yesus itu ya udah abadi. Jawab dulu. Oke, nah itu kan makanya kamu hanya bisa menghakimi, ya makin bertambah banyak dosamu. Fakta. Loh, fakta. Tunjukkan dulu dalam kitabmu bahwa dia berkata akulah yang awal dan akhir. Nah sementara nggak bisa kau tunjukkan. Artinya kamu cuman pemfitnah. Kau udah mau fitnah enggak sih, blok? Fitnah itu sesuatu yang tidak fakta terus kita bicarakan. Siapa yang fitnah di sini? Dirimu kan? Kan kamu ngomong fitnah. Iya, karena kamu tukang fitnah. Kapan saya fitnah? Masa dalam diskusi menjelaskan iman orang lain? Gimana fitnahnya? Kamu memfitnah Tuhan Yesus tidak abadi, sementara hanya Tuhan yang berfirman, akulah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain aku. Dia tegas dengan berfirman. Ketika Tuhan Yesus pun mati dan bangkit, dia justru Yesus mati 3 hari, berani nggak? Dia mati dan bangkit. Justru kematian dan kebangkitannya itu terbukti dia Maha Pengampun. Mati itu justru sebentar. Iya, kamu tahu nggak ya? Justru karena dia abadi, dia mati dan bangkit, justru di kematian dan kebangkitannya terbukti dia Maha Pengampun karena dia membangkitkan orang mati. Nah, kalau Tuhanmu pernah mati dan bangkit nggak sebagai jaminan kebangkitanmu di hari kiamat? Membangkitkan orang mati. Yang memang terbukti. Matius 27 ayat 50 sampai 53, Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Tuhan Yesus Kristus, dia mati turun ke alam maut, dia membebaskan roh-roh yang terpenjara di dunia kematian. Ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka pun dibangkitkan Tuhan Yesus. Itu buktinya dia Maha Pengampun. Nah, kalau Tuhanmu Maha Pengampun nggak? Ini diskusinya bodoh. Tuhanmu Maha Pengampun nggak, saudaraku? Jelas. Apa buktinya dia Maha Pengampun? Maha Pengampun sudah jelas dalam Al-Quran. Mana buktinya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ucapan. Ya. Praktikalnya? Tahu nggak? Macet. Jangan sok ketawa lo. Praktikalnya, bukan ucapan. Dengar ya. Al-Quran itu firman Allah. Jadi setiap ayatnya itu kebenaran itu pembuktian dan realita, bukan hanya sekedar teori. Paham? Mana bukti bahwa Tuhanmu Maha Pengampun? Bukti. Praktikalnya mana? Dengar. Ya. Kamu jangan menyamakan Tuhan sosok manusia dengan... Saya tidak samakan. Tuhan Yesus itu sang pencipta. Nggak usah kamu. Tidak ada yang setara dengan dia. Makanya hanya dia yang terbukti Maha Pengampun toh. Yang saya tunjukkan datanya di Matius 23, Matius 27, ayat 50 sampai 53. Oke, tunjukkan datanya. Salah satu Asmaul Husnanya itu Maha Pengampun Allah itu ya. Jadi kita kembali ke pertanyaan buktinya awal tadi. Yang saya tanya pembuktian praktikalnya, bukan teori atau ucapan. Buktinya Allah itu sebesar apapun dosa manusia, sebesar gunung Uhud pun, ketika manusia hambanya bertobat, Allah akan mengampuni tobatnya. Akan kan? Masih akan, belum terbukti. Dengar, jika
Kalau Tuhan Yesus sudah melakukan, sudah terbukti Dia Maha Pengampun, Dia mati dan bangkit hidup abadi selama-lamanya, dan Dia telah membangkitkan orang mati, umatnya yang mati itu sudah dibangkitkan, ditempatkan di surga. Itu buktinya Dia Maha Pengampun. Yang jelas Allah itu Maha Pengampun ya. Jadi untuk pembuktian itu buktiannya sebentar. Buktinya saya minta bukti praktikalnya, bukan sekedar teori. Ya, tunjukkan. Kalau soal teori, Allah itu bukan makhluk. Yang namanya bisa berteori itu makhluk. Dia mau apapun terserah, yang saya minta bukti Dia Maha Pengampun. Tidak bisa. Berarti nggak ada buktinya Dia Maha Pengampun. Bukan tidak ada bukti, tapi kamu bilang teori itu tidak bisa. Teori manusia itu beda. Kamu ngerti nggak kalau hanya sekedar teori, hanya ucapan doang. Akulah Maha Pengampun, Maha Pengasih, tapi nggak ada buktinya. Semua orang juga bisa ngomong gitu. Aku Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan menyamakan mulut manusia dengan firman Allah tuh. Makanya yang saya tanya, mana buktinya Dia Maha Pengampun? Ya, udah jelas itu dalam Al-Quran sudah banyak. Iya, satu aja, nggak usah banyak, satu aja. Gini dah, kalau kamu mau menanya soal itu, baca aja Al-Quran gitu loh. Ya, ini yang ngomong. Tuh kan, makanya jangan seenaknya menghakimi Tuhan Yesus. Giliran ditanya macet, nggak bisa nunjukin apa-apa. Lo yang otaknya macet, 3 hari mati, ya itu namanya abadi. Justru itulah bukti Dia Maha Pengampun. Dia mati dan bangkit hidup abadi selama-lamanya, dan Dia juga membangkitkan manusia yang mati lalu tempatkan di surga. Efesus 4:8-10, Matius 27:50-53, ya, 1 Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus 3 ya. 1 Petrus 3 ayat 18-23. Itu buktinya Dia Maha Pengampun, bukan hanya sekedar ucapan atau pengaku-ngakuan. Karena kebenaran itu ya butuh pembuktian dan realita, bukan halusinasi. Gak ada halusinasi. Yang halusinasi itu yelo. Ya. Ya udah, silakan tunjukkan di mana Tuhan saudara Maha Pengampun. Makanya kita jauh melenceng dari topikmu ini, Mekana. Tidak ada melenceng jauh. Karena kamu bawa tadi tentang kematian Tuhan Yesus. Kita kembali ke ini topikmu sudah, ya. Tuhan Yesus. Ya udah. Ya. Berarti teman-teman sebentar, sabar dulu. Jangan diputus dulu. Artinya sebentar dulu. Jangan diputus. Iya, sabar. Jangan belum selesai. Sabar. Artinya si Coki ini hanya bisa menghakimi Tuhan Yesus dengan seenak jidatnya. Giliran ditanya tentang kitabnya, bingung 7 keliling. Rumit, saudara-saudara. Oke. Kalau Tuhan Yesus jelas Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dibuktikan melalui karyanya di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit hidup abadi selama-lamanya, dan Dia juga membangkitkan orang mati dan ditempatkan di surga. Efesus 4:8-10, Matius 27:50-53. Ternyata hanya Tuhan yang terbukti Maha Pengampun, Maha Kuasa, yang awal dan akhir, yang abadi. Tidak ada Elohim selain Dia. Wow, haleluya. Oke. Makanya Coki, berhentilah menghakimi Tuhan Yesus. Kalau bertanyalah baik-baik ya. Jangan kamu ketika bertanya dikasih penjelasan, kamu ngamuk, kesurupan. Gimana ndak ngamuk? Orang kamu ngalihin pertanyaan. Kamu kalau saya mau nyambung pertanyaan nggak nih? Mau nyambung pertanyaan nggak nih? Ya udah, makanya baca dulu kitabmu baik-baik, pelajari dulu tentang Tuhanmu. Ya. Pertanyaan apa enggak? Jangan ketika kamu bertanya, kamu seenaknya menghakimi Tuhan Yesus. Dimana? Oh, Yesus itu nggak abadi. Ketika ditanya balik, ya ternyata dia bingung 7 keliling. Yang terbukti Tuhan Yesus itu Maha Pengampun. Oh, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Otak pakai ya, Mekana ya, jangan doktrin-doktrin. Iya, karena saya pakai otak saya. Karena Tuhan Yesus itu terbukti, terbukti kebenaran sejati melalui karyanya, bukan halusinasi. Apalagi sekedar janji-janji. Yang halusinasi itu lo isi Alkitabmu sama kelakuannya Oten beda jauh. Udah, nggak usah menyimpulkan sendiri dengan senaknya. Oke, belajar lagi saudaraku ya. Kita ganti dulu sama yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus mengasihimu dan memberkatimu. Makanya jangan